Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam. Kami dari kelompok Peta Spesial Perkotaan Tanjung Pinang, jurusan Teknik Informatika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi pada video kali ini anggota tim saya itu terdiri dari saya sendiri, Siti Umaya, NIM 2401020018. Lalu ada saya, Fauzia Salsabila dengan NIM 2401020034. Lalu saya Anika dengan NIM 2401020029. Jadi video ini merupakan final project mata kuliah perancangan dan analisis algoritma dengan judul Analisa Perancangan Algoritma Peta Spesial Perkotaan Tanjung Pinang. Video ini akan membahas 3 hal utama sesuai yang diminta. Jadi yang pertama itu kita membahas latar belakang permasalahannya, yang kedua itu algoritma penemuan rute yang kami gunakan beserta detail implementasinya, dan yang ketiga itu analisis kompleksitas dari algoritma yang kami rancang. Jadi latar belakangnya itu akan dijelaskan oleh Anika. Stay tune guys. Baik, saya Anika. Saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan. Kota Tanjung Pinang kan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki jaringan yang terus berkembang. Permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana sebuah program dapat secara otomatis menemukan jalur dari satu titik lainnya melalui jaringan jalan kota. Layaknya sebuah kurir cerdas yang mengantarkan paket dari titik asal ke titik tujuan. Permasalahan ini memiliki beberapa tantangan. Pertama itu jaringan jalan dipresentasikan sebagai graf dan ratusan node dan edge. Yang kedua itu ada jalur yang ditemukan harus ada yang kedua itu jalur yang ditemukan harus merupakan jalur yang valid, hanya memiliki ruas jalan yang ada, tidak boleh memotong bangunan atau area non-jalan. Yang ketiga itu asal, posisi tujuan, dan peta harus dapat diacak untuk mencegah head coding pada rute. Nah, di sini saya demo sedikit. Di sini sudah ada tampilan buat peta kami. Itu saya acak dulu. Nah, ini dia berubah jalurnya 1, 2, 3. Ini saya acak 3 kali. Nah, pada setiap peta yang diacak, layoutnya itu bakalan berubah sepenuhnya. Ini membuktikan tidak ada head coding pada rute dalam program kami. Terus, dan setiap kali posisi diacak, jalur akan ditemukan beberapa mengikuti posisi baru. Progres program kami harus mampu menyelesaikan permasalahan perancangan jalur secara dinamis pada setiap kondisi peta yang berbeda. Nah, rumusan masalah yang ingin kami selesaikan adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma yang mampu menemukan jalur terpendek dari titik asal ke titik tujuan secara efisien dan graf peta yang selalu berubah, dan bagaimana menganalisis kompleksitas dari algoritma tersebut. Batasan masalah kami adalah peta berbentuk 3D dengan 80 node persimpangan. Setiap jalan direpresentasikan sebagai edge berbobot berupa panjang jalan. Program harus dapat menyelesaikan
pencarian jalur dalam waktu yang wajar tanpa nge-lag yang terasa oleh pengguna. Baik, saya Siti Umaya akan menjelaskan tentang struktur data graf. Sebelum membahas algoritma pencarian rute, saya Siti Umaya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana jaringan jalan direpresentasikan sebagai struktur data graf. Baik, di sini ada kode generate map. Nah, di sini kamu buat itu 80 node. 10 kolom dikali 8 baris. Setiap node itu dia merepresentasikan satu persimpangan jalan dengan koordinat X dan Y. Di sini juga ada kode edge. Nah, itu setiap pasang node itu yang berdekatan itu dia dihubungkan dengan edge. Edge ini direpresentasikan dalam adjacency list. Jadi struktur data di mana setiap node ini dia menyimpan daftar tetangganya. Di sini juga ada kode grep A. Nah, grep A ini adalah push dan grep B. Push, perhatikan setiap edge ini ditambahkan di kedua arah. Nah, ini karena graf kami adalah undirected graph, setiap jalan itu bisa dilalui dari kedua arah, sama seperti jalan nyata. Kenapa menggunakan adsensi bukan adsensi matrix? Karena graf peta kami ini dia bersifat sparse, jumlah edge-nya itu jauh lebih kecil dari V kuadrat dengan 80 node adsensi. Matriks ini membutuhkan 80 kali 80 sama dengan 6.400 sel memori, sedangkan adsensi ini list hanya membutuhkan memori sebesar jumlah edge sebenarnya yaitu sekitar 150. Jadi dia jauh lebih efisien. Di sini ada juga kode ensure connected. Nah, ini fungsi yang saya buat untuk memastikan semua node itu dia terhubung menggunakan BFS. Jadi BFS itu dia dimulai dari node 0 menjelajahi semua node yang bisa dicapai. Node yang tidak terjangkau dia dihubungkan ke node terdekat yang sudah terhubung. Ini menjamin tidak ada ruas jalan yang terisolasi dalam peta. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kompleksitas. Pertama, analisis kompleksitas fungsi generate map. Jadi fungsi ini dia memiliki dua loop bersarang untuk membuat node. Grid rows dikali grid calls sama dengan 80 iterasi. Jadi O buka kurung V tutup kurung itu loop pembuatan edge horizontal, vertikal, dan diagonal masing O buka kurung V tutup kurung. Total kompleksitas generate map itu adalah O buka kurung V tutup kurung. Yang kedua itu fungsi ensure connector BFS fase pertama berjalan dalam O buka kurung V ditambah E tutup kurung. Namun di dalamnya itu ada loop for edge yang untuk setiap node itu dia terisolasi melakukan pencarian node terdekat dengan kompleksitas O buka kurung V. Sehingga worst case-nya adalah O buka kurung V kuadrat tutup kurung dengan V sama dengan 80. Ini berarti dia maksimalnya 6.400 operasi, sangat efisien. Yang ketiga itu fungsi FinPath atau algoritma Dijkstra. Implementasi kami menggunakan array sort sebagai priority query. Sort membutuhkan O buka kurung V log V setiap iterasi dan ada O V iterasi sehingga total O V kuadrat
log V itu dengan V sama dengan 80, ini sekitar 51.000 operasi. Masih sangat cepat perbandingannya. Perlu dicatat bahwa implementasi Dijkstra optimal menggunakan binary heap murni akan menghasilkan O tanda kurung V plus E dikali log V. Lebih efisien untuk graf yang sangat besar. Namun untuk skala proyek kami dengan V sama dengan 80, perbedaan pastinya tidak signifikan. Nah, yang keempat itu fungsi transformasi koordinat seperti apply transform, zoom in, dan zoom out. Semua fungsi ini hanya melakukan operasi aritmatika sederhana tanpa loop, sehingga kompleksitasnya itu O buka kurung I tutup kurung. Konstan tidak peduli seberapa besar peta. Jadi generate map OV and subconnected itu OV kuadrat. Kalau finpad itu dia Dijkstra O buka kurung V kuadrat log V tutup kurung. Road points itu O buka kurung E kali S, di mana S adalah 80 sampel, apply transform dan zoom buka kurung O tutup kurung I. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa algoritma paling domain itu adalah Dijkstra dengan O buka kurung V kuadrat log V. Namun karena V hanya 80, semua algoritma berjalan sangat cepat dalam hitungan milidetik. Oke, selanjutnya saya Fauzia Salsabila akan menjelaskan algoritma utama pencarian rute yang kami gunakan, yaitu algoritma Dijkstra. Di sini saya akan menampilkan kode find path di text editor dan aplikasi di website, di browsernya. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi algoritma Dijkstra dikembangkan oleh Dijkstra pada tahun 1956 untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek pada graf berbobot. Dalam konteks proyek kami setiap edge adalah panjang estimasi jalan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan step by step cara kerja Dijkstra yang kami implementasikan. Nah, pada baris di sini pada baris di atas saya menginisialisasikan langkah pertama, yaitu semua node diberikan jarak tak terhingga kecuali node start yang diberi jarak 0. Berarti di awal kita belum tahu nih berapa sih jarak dari start ke manapun. Oke. Nah, di sini saya menggunakan telah membuat query short yang dimana query short ini dia memasukkan node start ke priority query dengan jarak 0. Lalu di query short ini mengambil node dengan jarak terkecil dari query diimplementasikan. Kami menggunakan query short seperti iterasi. Oke, ini adalah integrity dari Dijkstra. Jadi selalu proses node terdekat atau terpendek terlebih dahulu. Oke, lalu di sini kami menggunakan ada baris visit. Sebentar teman-teman. Nah, di sini kami menggunakan visit yang dimana visit itu merupakan tanda node sebagai visit agar tidak keproses 2 kali. Nah, lalu di sini ada baris IFND. Sebentar, ini kenapa
Kita cari tadi baris. Nah, di sini ada baris EFND return yang dimana ini merupakan jika note yang diambil adalah note tujuan, lalu hentikan pencarian. Kita sudah menemukan jalur terpendek. Lalu di sini ada juga baris IND this to. Bentar, nih dia IF ini this and to. Oke, nah di sini tuh merupakan untuk setiap tetangga note yang belum dikunjungi, hitung jarak baru. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak yang sudah ada, perbarui. Ini disebut dengan operasi relaksasi. Oke, langkah terakhir. Nah, di sini ada konstruksi pad. Konstruksi pad. Nah, di konstruksi pad ini merupakan langkah terakhir setelah not tujuan ditemukan rekonstruksi jalur dengan menelusuri balik array price dari tujuan ke awal. Oke, lanjut. Di sini saya akan mendemokan peta spesial perkotaan Tanjung Pinang yang telah kami buat. Nah, kita sudah berada di peta spesial di perkotaan Tanjung Pinang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada lambang bendera warna hijau dan bendera lambang merah. Bendera lambang hijau ini menunjukkan bahwa dia merupakan titik awal, dan bendera merah ini menunjukkan dia bahwa merupakan titik tujuannya. Sedangkan yang garis-garis biru ini merupakan Dijkstranya, algoritma Dijkstra, jalur dengan total panjang terkecil di antara semua kemungkinan rutenya. Jadi hasilnya itu objek akan bergerak mengikuti jalur Dijkstra dari titik asal ke titik tujuan. Mudah dipahami ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mencoba mendemokan dengan beberapa animasi, di antaranya ada mobil, motor, dan pejalan kaki. Sebelum itu, saya ingin menunjukkan dulu bentuk kode round point-nya untuk fungsi mengubah jalur yang awalnya berupa array indeks edgy menjadi array titik koordinat yang padat. Untuk setiap edgy dalam jalur kami sampling 80 titik di sepanjang kurva Bezier kubiknya. Bentar ya, saya akan sesen kembali ke kodenya. Dan ini dia kode yang tadi saya bilang. Kalau apa tadi tidak perlu saya ulangin kembali ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan bentuk kode background point-nya saja. Oke, kita kembali lagi ke apa tadi? Kita kembali lagi ke demo untuk peta spesialnya. Karena tadi kita telah menemukan kode yang ada di dalam tadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan jalur berikutnya untuk menganimasikan objek bergerak di sepanjang jalur tersebut. Nah, jadi di sini saya menggunakan animasi mobil. Sebelum itu mari kita start. Ternyata mobil bergerak dengan stop. Oke. Ternyata mobil bergerak dengan kecepatan, sebentar ya teman-teman. Ternyata mobil bergerak dengan lebih cepat dikarenakan tidak. Mobil bergerak sebentar. Oke, teman-teman, baik, saya ulangi sekali lagi. Ternyata harusnya yang pertama kali saya lakukan adalah mengacak posisi. Nih. Nah, di sini saya kita zoom out dulu lagi. Nah, di sini saya menemukan titiknya. Di sini menunjukkan bahwa kode kami itu bergerak tanpa ada error syntax ya.
Nah, di sini sekarang saya akan mendemokan fitur lengkap aplikasi dan membuktikan semua algoritma yang kami jelaskan bekerja dengan benar. Oke, tadi kami telah melakukan acak posisi. Lalu di sini saya menggunakan kendaraan berupa mobil. Dan ini mobil bergerak mengikuti jalur Dijkstra. Lalu eh, objek bergerak smooth mengikuti kurva jalan sinkron dengan arah jalan tanpa looping atau balik lagi. Oke. Lanjut di sini saya juga menggunakan motor bergerak cepat dan mengikuti arah yang seharusnya. Lalu di sini saya menggunakan pejalan kaki. Ternyata pejalan kaki merupakan yang paling lambat karena objek berjalan dengan lambat, kaki berhayung menggunakan fungsi sinus. Lalu di sini kita akan mencoba menggunakan kamera. Nah, sini kita menggunakan objek mobil. Nah, kamera dapat digunakan dengan baik karena aktif kamera itu mengikuti objek, viewport smooth mengikuti pergerakan menggunakan lerp. Setelah tadi sampai tujuan, maka ada hasilnya seperti sebagai tanda selesai, yaitu selamat tiba sampai tujuan. Oke, stop dulu sebentar. Sebagai kesimpulannya, kami telah berhasil merancang dan mengimplementasi sistem peta spesial perkotaan Tanjung Pinang yang menerapkan algoritma Dijkstra untuk pencarian jalur terpendek dengan kompleksitas O F kuadrat log V. Algoritma BFS untuk verifikasi konektivitas draft dengan kompleksitas O P kuadrat dan transformasi koordinat OI untuk fitur zoom dan pan. Semua algoritma yang digunakan terbukti efisien untuk skala peta dengan 80 node dan 130 edge. Untuk skala yang lebih besar, optimasi menggunakan binary heap dapat meningkatkan efisiensi Dijkstra menjadi O F plus E dikali log V. Source code lengkap tersedia di GitHub yang sudah kami terterakan di laporan. Lalu kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, buat Kak Nika.